Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di Zoom meeting di mata kuliah pemrograman robotika ya. Baik, sudah ada berapa orang nih? Sebentar, 24 orang ya. Coba kita sapa dulu ya beberapa. Tadi saya sudah lihat beberapa di antaranya. Sebelum jam 8 juga tadi sebenarnya sudah ada yang online saya lihat, tapi habis itu karena mungkin belum ada rekan-rekan yang lain yang juga hadir atau online, jadi mereka keluar kembali. Dan setelah menjelang jam 8 baru masuk lagi. Baik, kita sudah ada 26 orang ya. Ada siapa saja di sini? Yang pertama Hasanuddin Wahid, Awang Hermawan, Yunita Kusiani, Yunita Lusiani, kemudian Muhammad Saufi, Ayub Anwar, Muhammad Semana nih, Semani yang saya ingat nih. Ada Surya juga, Kenapa? alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Surya Nanti dulu kuliah masih ini. Edo Dwinovian, Muhammad Hasbi, kemudian Anissa, Teddy Perdana yang bertanya pekan lalu itu Anissa ya kalau tidak salah ya. Kemudian M. Fahri, Martinus Rombe juga, Setiawan, Nafisa Haris, Siska Minati Adi, Rosi Fanani, Nurjana Siti Bajari, Ahmad Hambali, Tina Puspitasari, Soehartono Taufik, Nopian Rizal Zahrani, Agung Bimantoro Putra, Apriandi Rahman, Apriandi Rahmazar, Muhammad Ramadhani. Ya, itu yang tertera di layar partisipan saya ya. Baik, kita coba masuk ke slide dulu ya. Hari ini adalah pekan keempat ya, atau pertemuan keempat di mata kuliah pemrograman robotika. Sudah 3 materi yang kita lewati dan ini adalah materi yang keempat. Coba kita mulai dulu. Nah, hari ini saya akan masuk ke lebih detail ya komponen robotnya ya. Kalau di materi yang pertama itu kan kita sudah perlihatkan, atau saya sudah perlihatkan apa saja yang akan kita bahas. Dan kalau tidak salah ingat, nanti kita lihat lagi, itu masuk ke pengendali robotnya ya, microcontroller dan PC kalau tidak salah waktu itu di sana. Tapi kita coba masuk ke yang microcontroller dulu. Hanya saya microcontroller ini kan sebagian besar sudah mengambil mata kuliahnya ya. Entah itu di semester kemarin dengan saya ataupun yang di Banjarbaru itu kalau tidak salah dengan Pak Romi ya, Riza Romiadi. Jadi saya kurang tahu kalau yang sebelumnya apakah sudah juga mengambil mata kuliah yang sama mikrokontrol ataukah ada mata kuliah yang lain yang serupa mikroprosesor misalkan. Karena dulu mata kuliah itu ada juga yang namanya mikroprosesor dan ada juga dulu bahasa rakitan dan ada juga embedded system. Jadi banyak perubahan ya dari bahasa rakitan, embedded system, kemudian mikroprosesor dan mikrocontroller akhirnya. Dan yang terbaru yang sampai 2 semester ini berjalan adalah pemrograman robotika. Nah, yang mengambil mata kuliah ini juga di semester yang lalu saya kira juga sudah banyak dan cukup paham apa yang dimaksud dengan pengendali ya, atau dalam hal ini microcontroller, karena pengendali itu sebenarnya banyak. Di sebelumnya kita sudah juga pelajari banyak jenis-jenis pengendali ya. Nah, kita akan coba lihat nanti, saya akan masuk juga ke detail dari paket robot yang saya sudah coba pesan dan alhamdulillah sudah sampai. Nah, coba kita lihat dulu ya. Di materi sebelumnya ya, di materi yang pertama itu kita akan mempelajari ini jenis robot, kemudian komponen dasar membentuk robotnya, kemudian sensor dan aktuatornya, dan minggu atau pertemuan keempat ini adalah pengendalinya. Dalam hal ini mikrocontroller dan PC. Kita akan masuk ke mikronya dulu. Nah, itu yang ini adalah 10 pertemuan yang akan kita lalui ya. Ada lagi sebenarnya sampai 14 atau 15 atau 16 itu. 16 termasuk UTS dan juga UAS. Nah, sebentar, yang ini sudah kita bahas ya di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua untuk komponen dasarnya juga sudah. Kemudian yang pekan lalu ini adalah sensor dan aktuatornya. Nanti kalau yang masih
belum paham itu bisa dilihat kembali rekaman kuliahnya, atau misalkan mau membaca silahkan dibaca kembali materinya atau dilihat kembali materinya di LMS ya. Walaupun kadang-kadang kalau membaca slide itu tidak serta-merta bisa paham ya. Kalau saya sih kadang-kadang seperti itu, kecuali slide-nya isinya penjelasan semua, artinya di detail gitu. Tapi biasanya kalau slide seperti itu tuh seperti Microsoft Word, karena yang namanya PowerPoint itu kan isinya hanya poin-poinnya saja, tidak memuat seluruh penjelasan dari poin-poin itu. Jadi mungkin ini pelajaran juga bagi kita semua untuk sama-sama ya, kalau misalkan nanti membuat slide PowerPoint itu biasanya sih ada, saya menyimpang sedikit ya, ada teori 10, 20, dan 30. 10 slide utama, kemudian 20 menit waktu yang diperlukan untuk menjelaskan 10 slide utamanya, kemudian 30 itu adalah ukuran dari fontnya minimal ya. Jadi kalau font dari atau ukuran huruf dari penjelasan kita, poin-poin kita di slide PowerPoint itu minimal biasanya ukurannya 30. Tapi kalau misalkan memang perlu ditampilkan semua, saya kadang-kadang juga bisa jadi 28 ukuran fontnya dengan jenis font, misalkan Times New Roman, Arial, atau Calibri, itu 28. Itu yang standar ya, yang disyaratkan. Jadi eh, tidak lebih dari 10 slide utama, tidak, kalau misalkan mau ditambahkan slide pembuka dan slide penutup itu kan artinya ada 12 itu, atau ada sela-sela slide di antaranya, tapi slide utama itu ada 10. Jadi yang kita jelaskan yang memakan waktu eh, berapa ya, kalau misalkan 20 menit artinya satu slide itu 10 menit, 2 menit lah kurang lebih ya. Nah seperti itu. Jadi ingat eh, tadi 10, 20, 30 ya. 10 slide utama, 20 menit menjelaskan, kemudian 30 itu ukuran fontnya. Baik, itu tadi jeda atau selingan ya. Nanti kalau misalkan membuat makanya kalau rekan-rekan sekalian melihat di LMS dan sudah mengunduh materinya, itu font-font di materi saya itu kebanyakan besar-besar, karena memang kalau misalkan ditampilkan di LCD proyektor itu akan bisa terlihat dengan cukup baik, karena harus terlihat ya, karena kalau misalkan sudah tidak terlihat itu orang akan malas membaca biasanya. Yang terlihat saja bisa jadi malas yang banyak, apalagi tidak terlihat. Baik, hari ini kita masuk ke materi tadi ya, ke pengendali. Jadi di backdrop saya juga sudah saya tulis tadi untuk yang slide pertama itu. Nah, tapi saya tertarik untuk memperlihatkan dulu ya eh, paket robotika yang saya sudah beli, dan ini sebenarnya saya sudah minta ke prodi ataupun ke kampus untuk keperluan praktikum di semester yang lalu ya. Tapi karena memang dua pertemuan berjalan, ternyata habis itu kita tidak diizinkan lagi untuk kuliah secara offline. Akhirnya mungkin kampus juga berpikir, daripada dibeli terus tidak dipakai, mending tidak dibelikan saja dulu. Walaupun sebenarnya kalau dibelikan juga mumpung harganya masih murah gitu ya. Nah, yang saya juga beli ini sebenarnya paket yang sama. Mungkin di backdrop di sebelah, nah ini dia nih yang saya tunjuk. Itu eh, harganya dulu waktu saya minta belikan ya di semester lalu itu 244.000. Tapi sekarang ternyata saya ketemu lagi yang lebih murah, dan itu tidak perlu dikirim dari luar negeri. Jadi dikirimnya dari Indonesia. Saya lupa apakah di Jakarta, apakah di Bekasi, sekitaran itu ya, sekitaran Jakarta dan sekitarnya. Jadi harganya sedikit lebih murah, jadi 235 ribuan. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau juga mencoba belajar gitu ya. Jadi tidak hanya melulu melihat teorinya saja. Ya walaupun sebenarnya kita menuntutnya sih kampus yang membelikan ini dan bisa praktikum di laboratorium gitu ya. Tapi karena memang kondisinya sampai saat ini itu belum memungkinkan, sampai-sampai ada yang bertanya saya, Pak, kapan kuliah offline? Saya jawab saya tidak tahu, karena memang kapan ini diizinkan, walaupun kampus kan sudah saya sampaikan dulu di mata kuliah di mata kuliah yang lain ya, itu bahwa sudah mengajukan permintaan atau permohonan untuk kuliah offline, tapi ternyata oleh Kopertis atau LLDikti itu belum diizinkan secara tertulis gitu ya. Walaupun saya lihat beberapa kampus itu juga ada yang sudah kuliah secara offline, tapi mereka memang mungkin tidak
tidak perlu secara tertulis meminta izin dan diizinkan. Ya sudah jalan saja seperti itu. Kampus kita tidak berani melaksanakan itu kalau tidak ada uh, hitam di atas putihnya ya. Baik, kita maklumi saja. Nah, di ini sebentar saya ingin perlihatkan juga. Sebenarnya robotnya sudah saya rakit nih ya di rumah. Tapi nanti mungkin kalau ingin melihat video cara merakitnya bisa dilihat di video saya di channel. Ini sudah saya rakit. Jadi yang kalau kita beli itu ya, ini masih diprotolin. Jadi dari rodanya, dari motornya, dari ini ada roda bebasnya, kemudian ada Arduino-nya, ada tempat baterainya, ada drivernya, semuanya copotan seperti yang digambar itu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau silahkan. Tapi saya ini bukan endorsing atau apa ya, bukan promosi. Tapi memang untuk berbagi saja bahwa ternyata yang saya dulu minta ke kampus harganya 244.000 itu sekarang lebih murah di link yang saya berikan di situ ya sumbernya. Nanti bisa dilihat saja. Ya terlepas dari apakah mau membeli apa tidak ya. Tapi yang penting sudah saya sampaikan kalau misalkan nanti ada yang mau berminat gitu ya. Baik, kita lihat di situ ada apa saja. Ini saya sudah berikan keterangan singkat ya. Sebentar saya tutup yang ini dulu. Karena sedikit mengganggu ini yang controllernya. Nah, sudah saya taruh di bawah. Baik, yang pertama itu kita punya apa saja? Oh, yang pasti kita punya akrilik chassisnya ya. Jadi kalau misalkan nanti membeli paket ini, itu yang pertama yang kan dulu di pelajaran komponen pembentuk robot itu ada juga yang namanya chassis ya. Nah ini dia chassisnya itu bentuknya seperti ini. Mungkin waktu itu belum terlalu jelas gitu ya. Jadi intinya kalau kita beli atau membuat robot itu kita perlu chassis ini biasanya. Dan di pertemuan apa namanya semester lalu itu kan saya perlihatkan chassis yang plastik gitu, kemudian ada yang dari paralon, ada yang dari aluminium, kemudian ada yang juga yang dari akrilik ini. Akrilik ini memang yang paling banyak sekarang digunakan ya, walaupun kalau misalkan itu robot yang perlu memerlukan apa namanya chassis yang kuat itu biasanya perlu menggunakan besi atau aluminium yang agak tebal. Kalau misalkan akrilik ini kan kalau terkena benturan kalau terlalu tipis akriliknya itu biasanya patah. Nah, kalau misalkan itu tidak digunakan untuk robot yang apa namanya berbenturan segala macam ya cukup akrilik ini akrilik 3 mili kalau tidak salah ya. Jadi cukup tipis tidak sampai 5 mili dan cukup ringan jadinya. Kemudian kita punya apa lagi? Itu tulisannya car chassis 2WD ya, 2WD acrylic. Artinya 2WD itu dua wheel drive gitu ya. Karena memang nanti di sini yang mendrive atau menggerakkan itu hanya dua roda. Makanya ditulis di situ car chassis 2WD acrylic. Nah, jadi ya. Jadi akriliknya itu bahasa Indonesia ya. Jadi campuran ini mereka menulisnya. Jadi saya ikuti saja apa yang mereka tulis di situ. Itu chassisnya. Kemudian kita lihat ada lagi ya. Di sini juga mereka sertakan bracket atau pengikat atau pengencang atau apa ya, pengunci nanti motornya. Jadi motor itu nanti dijepit di apa namanya di akrilik chassisnya tadi. Kemudian baik kanan ataupun kiri ya. Di situ ada 4, 2 untuk motor kanan, 2 untuk motor kiri untuk bracketnya. Dan ada juga mur dan bautnya di situ. Jadi kita tidak perlu beli lagi mur dan bautnya karena sudah ada di situ, tinggal dipasang saja. Kemudian di situ juga ada piringan encoder. Apa itu encoder nanti dicari lagi ya. Intinya adalah itu nanti bisa digunakan untuk kita menghitung berapa putaran motor. Jadi kalau misalkan mau maju sejauh 10 cm misalkan, maka kita bisa menghitung dari atau berdasarkan jumlah putaran dari piringan encodernya. Hanya saja di sini itu tidak disertakan apa namanya sensor untuk inframerahnya. Jadi infrared untuk keperluan encodernya itu tidak disertakan. Jadi kita perlu beli secara terpisah gitu ya. Tapi ya walaupun tanpa itu juga kita bisa gunakan nanti, tapi tidak bisa kita menghitung berapa putaran motornya. Ini juga biasanya digunakan kalau misalkan mau secara lebih presisi itu ya, berbelok 90 derajat, maka yang dihitung adalah berapa putaran yang diperlukan untuk berbelok ke kanan ataupun ke kiri sebesar 90 derajat.
dengan apa namanya, sudut tertentu. Nah, itu ya. Ini bracket motor. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Hasanuddin? Hasanuddin? Belum ya, masih nyoba mic. Baik. Baik, ada ketukan-ketukan ini. Bentar ya, saya mute dulu ya. Baik, mungkin unmute lagi. Ada yang mau disampaikan, Hasanuddin? Mic-nya di unmute terus. Baik, saya mute lagi. Ya. Hasanuddin? Baik, mohon maaf ya. Saya mute kembali. Kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam paket ini kita juga dapat roda ya, ini roda plus ban, roda atau ban ya. Bahannya plastik dan karet, jadi chassis rodanya adalah karet, plastik, dan rodanya adalah karet. Bannya adalah karet. Hasanuddin, apa yang terjadi dengan dirimu? Hasanuddin? Halo Hasanuddin. Baik, sudah lebih dari 5 kali tampaknya saya mute. Ya, mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita juga punya 2 motor DC. Jadi di dalam paketannya ini kita juga diberikan motor DC 6 volt kalau tidak salah ingat ya. Dan ini bagusnya adalah kita sudah diberikan motor DC yang gearbox. Jadi dia torsinya lebih besar. Torsi itu kekuatan motor untuk menggerakkan roda ya. Jadi biasanya ada perhitungan-perhitungannya. Kalau misalkan putaran motornya 100, maka kalau diberikan gearbox nanti ada perhitungan sehingga ada pengurangan dari putaran motornya dari misalkan 100 menjadi 50 misalkan gitu ya. Tapi dengan torsi yang meningkat sekian persen. Kemudian hanya saja nanti pada saat dia dipasangkan lagi ke roda sini, dipasangkan lagi ke ban gitu ya maksudnya ya, maka dia bisa jadi nanti akan berkurang kembali ininya, apa namanya, torsinya. Nah, itulah gunanya gearbox pada motor nanti. Baik, kita punya apa lagi? Kita punya, atau di sini juga diberikan ini ya, bracket atau nanti tempat untuk meletakkan kamera. Tapi kameranya tidak disertakan di dalam paket ini. Biasanya kameranya kamera kecil itu ya, pixie kamera, atau misalkan ada yang mau membuat menggunakan pengendalinya pakai Raspberry Pi gitu, Raspberry Pi 3 atau 4 atau 4 gitu. Itu bisa saja nanti menggunakan kamera webcam ya, kamera yang kita gunakan di laptop ataupun di PC. Tapi kalau di Arduino itu jarang yang menggunakan kamera web, tapi kameranya adalah biasanya kamera yang juga dihubungkan untuk apa namanya, microcontroller. Maka biasanya digunakan Pixie Cam UCam. Saya dulu punya Cam UCam 3 kalau tidak salah itu ya. Tapi entah kemana sekarang, pada waktu itu saya serahkan ke salah satu dosen. Tapi pada saat saya cari lagi itu tidak ketemu. Satu paket robot beroda seperti ini, beroda 4 atau beroda 2 ya, saya lupa, lengkap dengan kameranya. Tapi katanya lupa meletakkannya ada di mana. Baik, kita teruskan lagi. Kita dapat apa saja di sini? Mana lagi? Oh ya, itu tadi di sebelah situ ya. Jadi saya pindahkan ke sebelah yang lain. Nah, kita juga sebenarnya punya roda bebas di sini karena ini hanya 2 wheel drive ya, atau 2 roda yang menggerakkannya, maka otomatis nanti tidak ada penyangga untuk dia bisa berdiri atau diletakkan di lantai, maka kita perlu roda bebas ini. Jadi sebenarnya rodanya meja atau rodanya apa ya, lemari biasanya, atau rak TV, atau ada juga yang troli kecil gitu ya, bukan troli yang besar untuk di rumah makan ataupun di supermarket, itu biasanya menggunakan roda ini salah satunya. Tapi kalau misalkan untuk yang beban yang berat biasanya pakai roda yang lebih besar. Nah,
Ini biasanya juga digunakan untuk robot ya. Kami juga menggunakan roda ini. Nanti yang namanya ball caster ya kalau tidak salah dulu. Itu bentuknya seperti kelereng gitu. Tapi saya nanti coba cari dulu. Saya sebelum sempat cari di dalam tempat komponen-komponen itu apakah masih ada. Tapi orang lebih suka roda ini biasanya untuk keperluan penyangga di robot yang penggeraknya tidak 4 ya, tapi penggeraknya 2 seperti ini. Nah, kemudian di dalam paketnya juga ada sensor ultrasonic ya. Terbalik nih saya nulisnya, ultrasonic ya. Kadang-kadang typo di anunya nih, di keyboardnya. Baik, ini sensor ultrasonic yang serinya kalau tidak salah SRF04, tapi ini bukan yang original ya. Karena yang original harganya sampai 500-an ribu kalau tidak salah ingat. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan keseluruhan paket ini, itu satu sensor yang ori ya, yang original itu dapat satu, paket ini dapat 2 kurang lebih gitu ya. Dan ada lebihan, ada kembaliannya lagi. Nah itu dia. Jadi yang ada di paket ini adalah sensor yang tidak ori. Nanti kita coba saja karena di semester lalu saya menggunakan sensor yang ori untuk keperluan praktikum ini ataupun memperlihatkan ke kawan-kawan yang ambil mata kuliah pemrograman robotikanya. Mungkin nanti kalau misalkan mau melihat lagi rekaman itu bisa dilihat di situ ya. Termasuk cara memprogramnya lengkap semua sudah saya sertakan. Programnya juga ada. Nah, nanti kita lihat cara memprogram yang tidak ori ini ya seperti apa. Baik, dia juga menyertakan sensor shield ya di sini ya. Sensor shield ini biasanya dipasang di Arduino tertentu. Kebetulan ini cocoknya nanti dengan Arduino Uno nih ya yang saya juga perlihatkan. Jadi dia dipasang di atasnya nanti. Jadi kalau misalkan kita nanti akan menjalankan motor servo, maka kalau menggunakan Arduino Uno saja itu ya, itu tanpa sensor shield itu bisa, tapi nanti terbatas karena potnya yang ada di situ itu sudah sudah tidak tidak bisa diekspansi secara mandiri lagi ya. Tapi kalau dengan menggunakan sensor shield ini dia sudah mengekspansinya dengan cukup banyak. Jadi hampir semua digital potnya itu bisa dipasangi motor servo ya, dari digital pot 0 sampai pot 13 itu bisa dipasangi. Walaupun nanti tidak semua yang kita bisa pasangi ya. Biasanya pot 0 dan pot 1 itu tidak dipasangi karena memang pada pot itu terhubung ke USB programming ke laptop atau PC kita ya. Jadi dua pot itu yang tadi 0 dan 1 biasanya tidak dipasangi apa-apa. Karena untuk menjaga hubungan antara komputer dengan Arduino itu lebih stabil gitu. Tidak diganggu. Nah, di dalam paketnya juga ada driver motor L298. Nah, di semester yang lalu itu kan saya memperlihatkan atau memprogramnya atau demonya itu yang saya sampaikan ke kawan-kawan adalah menggunakan Arduino yang sudah onboard driver motor L298-nya. Nah, yang sekarang itu saya coba perlihatkan untuk yang drivernya terpisah. Nah, ini biar tidak bosan untuk kawan-kawan yang melihat saya lagi di semester ini dan juga melihat materinya atau mendapatkan materinya biar tidak bosan. Jadi saya perlihatkan yang lain, termasuk juga tadi paket robotnya juga saya coba ganti gitu ya, tidak paket robot yang lama terus diulangi lagi, tidak, yang baru lagi biar tidak bosan. Kecuali memang yang mengambil mata kuliah ini yang baru semua ya. Baik, silakan diinterupsi kalau memang ada yang mau ditanyakan ya. Siapa tahu slide-nya tidak kelihatan atau tulisan di keterangan slide-nya mungkin kurang jelas, silahkan. Atau tadi saya terlalu cepat menjelaskannya juga silahkan dipotong saja. Akan dengan senang hati insya Allah saya akan mengoreksi ataupun menjawab kalau ada pertanyaan atau bahan diskusinya ya. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Kita dapat juga motor servo. Nah, ini motor servonya juga sama ya seperti motor servo yang saya gunakan di sebelumnya. Ini motor servo dengan gearnya yang gear plastik ya. Biasanya cirinya dengan tipenya SG itu tipenya berarti plastik gear ya. Kalau misalkan dia metal gear biasanya serinya MG 90. Jadi sama 90-nya tapi biasanya dia menggunakan kata-kata huruf depan MG, metal gear gitu. Saya juga tidak tahu kenapa dia tidak tulis FP atau PG gitu ya, plastik gear, tapi SG 90. Ya, terlepas dari itu
Itu aja mungkin apa namanya ciri khas dari kalau misalkan membeli motor servo ya. Nanti gunanya motor servo apa nanti kita ya ada sesinya sendiri nanti. Intinya adalah itu nanti kita bisa gunakan untuk menggerakkan kamera sesuai dengan arah yang kita inginkan gitu ya. Ke berapa derajat biasanya arah putarannya hanya di 270-an atau di 180. Ada juga yang sampai 360. Yang ini kalau tidak salah mungkin sekitar 180-an ya. 170 sampai 180 derajat putarannya. Jadi kalau yang murah biasanya seperti itu. Kalau yang sudah yang mahal itu biasanya bisa berputar sampai 360 derajat ya. Jadi dia bisa berputar bolak-balik gitu. Diputar dari 0 ke 0 lagi itu bisa. Kemudian apa lagi ya di sini? Oh, di sini kita dapat kabel USB ini untuk memprogram kabel USB biasa nih ya yang bisa digunakan di printer. Kabel USB Type apa nih ya? Type A ya kalau tidak salah ya, dan Type B itu. Kemudian ini baterai box ya. Jadi ini saya perhatikan. Jadi mungkin ada yang bertanya itu apa? Itu baterai box ini. Ya ini sudah saya isi dengan baterai. Tapi belum saya jalankan karena ini sebenarnya saya tidak ingin isi dengan baterai, cuman anak saya yang kecil itu memaksa untuk baterainya dipasang. Ya, walaupun belum saya operasikan robotnya, jadi dia minta dipasang baterainya. Mungkin dipikirnya mainannya dia gitu. Nah, itu isinya nanti baterai ya. Baik, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya sambil melihat jam biar tidak melewati waktu yang ditentukan oleh Rodian. Baru jam setengah 9 ya. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Surya atau Seman? Atau Nurjanah nih? Surya? Iya, Pak. Ada yang mau didiskusikan, Surya? Mungkin mau sharing atau mau berbagi pengalaman? Nggak ada, Pak. Seman? Pak, gak ada, Pak. Seman nggak ada gambarnya, nggak ada videonya. Baik, tidak apa-apa. Pak. Ah, Betakon sama Pak. Silakan, Nggih, Faisal. Kalau Pak melihat slide sebelumnya dulu, Slide melihat bahan-bahannya apa Pak? Baik, silakan ini. Sudah ya, terlihat ya? Ada ya? Ya terlihat ya Pak. Oke, silakan. Ini ada kapan Pak melihat videonya memasang robotnya ada Pak? Ada. Nanti saya perlihatkan anunya ya, linknya ya. Nanti sebenarnya ada di slide terakhir itu ada tugas untuk melihat apa namanya review detailnya juga. Saya sudah buatkan video unboxingnya, video detail apa namanya komponen-komponennya itu, termasuk video untuk merakitnya ada di situ. Nanti saya berikan linknya. Sebenarnya ada tugas melakukan resume nanti ya, meresum. Tapi nanti dulu ya. Itu ada. Iya. Allah ada. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang penasaran dengan, mohon maaf ini karena di sebelah rumah saya ini ada tempat cuci mobil, jadi kalau mobilnya turun dari hidroliknya itu suaranya kencang sekali itu. Dan kalau yang seperti ini biasanya ada suara semprotan air dari jet pumpnya itu. Baik, itu mungkin sedikit noise ya dari luar. Tapi kalau saya menggunakan mic ini kadang-kadang noise dari luar itu tidak terdengar dengan jelas. Tapi kalau suara-suara seperti motor lewat itu atau ada anak saya yang teriak itu biasanya muncul di sini. Tapi kalau misalkan kemarin itu dicoba hujan deras, dia cukup bisa memfilter ya, anunya mic dan ininya dan preampnya. Baik, ini tadi beberapa komponennya. Tadi sudah ada yang penasaran. Saya senang sekali kalau ada yang sudah penasaran mau mungkin melihat bagaimana itu dirakit nantinya ya. Karena memang apa namanya, saya tidak bisa merakit live gitu ya, tapi saya sudah rekamkan cara merakitnya, kemudian saya upload ke YouTube channel itu.
Kemudian kita coba masuk dulu ke sini ya. Jadi karena materinya sebenarnya masuknya ke pengendali ini, tapi karena memang saya penasaran kalau misalkan tidak diperlihatkan dulu komponen-komponennya, nanti yang diprogram itu apa saja tiba-tiba jadi robotnya itu kan tidak jelas nanti. Wah, ini jangan-jangan sudah dari apa namanya? Dari pabriknya gitu ya, dirakit gitu, kemudian sudah diprogram. Sebenarnya di dalam paketnya tadi, kalau tadi siapa tadi ya? Faisal ya? Faisal apa Rizky tadi? Kok mukanya kayak Rizky? Belum Pak. Faisal Rizky ya? Apa Faisal? Faisal aja Pak. Oh, Faisal. Mohon Saya maaf. tadi menambah orang ulun. Mirip Rizky yang di mata kuliah sebelumnya itu juga. Mohon maaf, saya mungkin otaknya sudah tidak terlalu bagus memorinya, jadi mukanya mirip-mirip. Kecuali Surya dan Seman itu beda tuh mukanya. Ya. Kalau Faisal ini mirip dengan si Rizky. Baik, tidak Ada masalah. tidak kembaran Pak. Nggih. Baik, mikrokontroler ya. Jadi kalau yang mengambil mata kuliah di semester lalu tentang mikrokontroler, saya kira sudah cukup panjang lebar dijelaskan baik oleh Pak Romi ataupun di materi-materi saya di mata kuliah yang sama ya. Saya hanya mengulangi sedikit saja bahwa mikrokontroler itu intinya chip yang sudah lengkap di dalamnya macam-macamnya. Ada prosesornya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada I/O-nya, ada lain-lainnya, ada clock generatornya juga. Jadi tinggal dipasangi apa namanya? Kristal gitu ya. Bahasa ininya kristal. Biasanya kristal frekuensi itu nanti dia sudah bisa beroperasi. Kemudian diberi tegangan kerja itu jangan lupa ya biasanya. Nah, ini untuk microcontroller ya. Kalau mikroprosesor itu nanti di pelajaran atau mata kuliah yang lain ya. Misalkan di arsitektur komputer itu kan dipelajari mikroprosesor itu apa. Tapi kalau dulu di mikroprosesor sendiri mata kuliahnya itu juga diajarkan sampai kepada mikrocontroller. Karena mata kuliah mikrokontrol dulu itu tidak ada, yang adanya hanya mikroprosesor. Tapi karena mikroprosesor kalau dipelajari itu terlalu apa namanya sulit untuk dipraktekkan, waktu itu saya arahkan juga ke mikrocontroller. Karena gini, kalau misalkan mikroprosesornya si Intel Core i3 misalkan gitu ya, itu mempraktekannya gimana? Kalau tidak di dalam apa namanya mainboard gitu ya. Jadi agak sulit. Kalau misalkan rusak itu kan harganya beberapa ratus ribu atau lebih dari 1 juta misalkan. Nah itu agak-agak tidak akan mau kampus memberikan itu untuk diotak-atik ataupun di jadikan bahan praktikum ya, karena memang biayanya cukup mahal. Nah, lain halnya dengan mikrokontroler itu kan dulu harganya sekitar 40-an ribu. Mungkin sekarang masih sekitar itu ya harganya. Dan yang lebih murah lagi sekarang seperti yang tadi ya, yang ada di robot ini. Yang tadi ya, ini mikrokontrolernya ini. Atas ini ininya, Arduino Shield-nya tadi, sensor shield-nya, yang ini ya mikrokontrolernya. Jadi kalau saya cabut seperti ini, ntar saya cabut ya. Ini kan sensor shield-nya bisa dicabut. Nah, ini saya cabut. Ini sensor shield-nya ini. Tadi yang terpasang, yang ini yang ada di sini adalah Arduino Uno-nya ya. Yang ini. Ini mikrokontrolernya ini yang saya tunjuk. Nah, ini dia. Mikrokontrolernya kecil. Jadi kalau dulu mikrokontrolernya itu harganya 40.000, sekarang itu satu board ini 45.000. Bayangkan ya, saking murahnya itu. Jadi satu board Arduino Uno ini harganya dengan mikrokontroler yang tertanam di sini itu sudah hanya 45.000. Walaupun ini bukan versi original ya. Nanti sebenarnya ada versi originalnya itu harganya 300-an ribu. Tapi tidaklah, saya tidak akan membeli yang terlalu mahal. Karena untuk praktikum kita cukup pakai yang cloningnya saja ya, cloning atau istilahnya KW-nya saja. Cukuplah untuk kita dulu. Dulu saya kalau beli itu waktu tahun berapa ya, 2000 berapa itu, karena memang yang cloningan itu belum terlalu banyak ya. Jadi saya belinya selalu beli yang diberikan oleh si penjualnya itu yang original ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Untuk pengendali yang kaitannya dengan mikrokontroler tadi yang digunakan saat ini itu yang banyak apa ya? Nah, yang tadi sudah kita sebutkan itu salah satunya adalah yang dari Atmel ini. Ini yang kalau dicari di Google gitu ya, ketik saja mikrokontroler, nanti yang muncul salah satunya adalah yang ini. Karena memang kalau
kelasnya microcontroller itu kalau yang punyanya Hitachi misalkan atau punya Intel sendiri itu mahal. Jadi untuk orang awam seperti kita itu agak sulit. Nah, waktu itu saya kenal ini tahun 2000 apa 2001 ya, kalau tidak salah ingat. Ini adalah microcontroller yang paling murah pada saat itu. Dulu harganya satu board itu 250-an ribu. Ya untuk ukuran saat itu sudah sangat mahal, apalagi sebagai mahasiswa S1 gitu ya. Saya kira saya dulu cukup apa namanya, mungkin itu uang setengah bulan itu ya, uang saku setengah bulan untuk beli itu. Nah, dulu ada yang namanya Atmel 89 AT89C51, depannya AT89C51. Jadi ini mungkin sejarah sedikit ya. Untuk microcontroller ini programmernya terpisah. Jadi kalau misalkan kita mau membuat minimum system ya, misalkan tidak robot, maka dulu waktu kami menggunakan di tahun 2007, 2008 juga sampai 2009 mungkin itu kalau mau memprogram itu harus mencabut pasang dari programmer ke robotnya. Jadi cabut dari programmer pasang ke robotnya. Nanti kalau misalkan mau mengubah program, cabut lagi dari robot, pasang lagi ke programmer. Seperti itu ya, cabut pasang, cabut pasang. Dan sering sekali mengalami pinnya itu bengkok atau bahkan patah gitu. Jadi biasanya kalau pas mau lomba robot itu sangupnya itu atau cadangannya itu banyak. Dan untuk memprogramnya itu perlu waktu beberapa menit, beberapa detik gitu ya, dia mau loading itunya. Bahkan bisa sampai mungkin 60-an detik gitu, sampai 1 menit. Tergantung banyak tidaknya program yang di-downloadkan ke chipnya ya. Nah, kemudian masih sama di T89C ya, series, itu ada 89C52 ini tuh. Nanti kalau yang penasaran diketik saja di Google, nanti ada muncul itu yang ini microcontroller pertama yang saya pelajari untuk Atmel ini ya. Karena tidak sanggup beli yang Intel, sudah beli yang murah saja. Cara memprogramnya sama dengan punya Intel, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, kemudian ada lagi yang serinya yang kecil, ini saya juga punya dulu. Sampai sekarang kalau tidak salah masih ada ini. AT89C2051. Ini bentuknya kecil. Mungkin tidak sekecil yang tadi yang tertancap di Arduino itu ya. Tapi ya, sudah lebih kecil untuk ukuran chip waktu itu karena pinnya hanya 20. Kalau yang C5152 itu pinnya ada 40 kalau tidak salah ingat. Kemudian keluar lagi waktu itu atau setelahnya ya 89S51. Nah, ini sudah bisa diprogram dengan di sistem. Jadi di robotnya itu kita tidak perlu cabut pasang. Programmernya lebih kecil ukurannya dan bisa diprogram di robot. Jadi tidak perlu cabut pasang chip robot programmer dibolak-balik, itu tidak perlu seperti itu lagi ya. Cukup langsung di robotnya diprogram. Jadi ada pin khusus untuk nanti kita bisa memprogramnya ya. Nah, kemudian ada lagi seri yang mirip ya. Biasanya kalau seri 5152 itu bedanya hanya di ROM-nya. Jadi kalau ROM-nya yang 51 misalkan 2 kilobyte ya. Ya jangan dibayangkan seperti smartphone-nya si Seman ya, sampai 128 giga itu. ROM-nya. Kalau ini hanya mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, atau berapa kilobyte saja. Karena memang yang di-load juga bukan program atau aplikasi di Android gitu ya. Jadi ini hanya program berbasis bahasa C yang di-compile menjadi bahasa mesin gitu oleh komputer. Nah, ini saya pisahkan ada selang itu untuk memisahkan antara yang AVR series ya. Ini sudah lebih canggih lagi. Ini saya lupa di tahun 2000 berapa kami sudah menggunakan ini. Mungkin 2010 10 kalau tidak salah ya. Karena 2011 kami sudah menggunakan Arduino di kontes robot di Palu sana. Itu 2011 sudah pakai Arduino. Kalau 2010 kayaknya masih menggunakan AVR dulu. 8535. Saya masih punya boardnya ini dan masih punya chipnya kalau tidak salah, tapi saya malah lupa cara memprogramnya karena memang sudah terbiasa nyaman dengan Arduino, yang sulit malah terlupakan. Karena juga memang waktu dulu itu kan dokumentasi mengajar saya itu kan tidak rapi. Jadi kalau misalkan seperti ini kan ada rekaman di Zoom-nya, ada apa namanya, rekamannya saya upload lagi ke YouTube gitu. Jadi kalau besok-besok saya ingin mengajar hal yang sama atau ada kawan-kawan yang ingin kembali mengulangi hal yang sama, itu kan tinggal dilihat lagi di YouTube gitu. Itulah hikmahnya sekarang ya.
Jadi kalau mungkin kemarin tidak pandemi seperti ini, itu bisa jadi saya tidak membuat video, tidak mengunggah hasil rekamannya ke YouTube. Nah, itu akhirnya seperti sekarang, saya lupa itu cara memprogram AVR 8535-nya, walaupun kalau mempelajari lagi ya mungkin bisa saja ya. Dari awal lagi jadinya belajarnya. Tapi waktunya yang mungkin tidak cukup. Nah, ini saya ambilkan dari sumber yang saya sebutkan di slide itu ya. Nanti bisa diunduh slide-nya. Saya belum sempat unggah ke LMS-nya. Nah, ini tadi saya sampaikan dia punya arsitektur itu seperti 8051-nya Intel. Jadi memorinya itu kecil ya, tidak sampai bermega-mega atau bahkan bergiga-giga. Dia hanya sekitar 2 kilo sampai 1 kilo sampai 2 kilo ya. Itu 1024 itu sampai 10 kilobyte itu kurang lebih artinya ya. 1024 kilo. Ya, berarti 1 mega ya, mohon maaf. Jadi dia 8 bit dan karena sudah dibekali dengan namanya in system programmable, jadi dia sudah tidak perlu lagi dicabut pasang seperti sebelumnya tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Nah, kemudian yang AVR tadi ini ini katanya tahun 2006, tapi kami gunakan ini mungkin tahun 2009 atau 2010 ya. Jadi setelah beberapa tahun, karena memang pada saat keluar itu biasanya harganya mahal dulu, baru setelah beberapa tahun dia akan turun lagi. Arsitekturnya itu RISC, Reduced Instruction Set chip ya, chip apa komputer ya, saya lupa. C-nya itu singkatan dari, tapi intinya dia adalah chip microcontroller yang instruksinya itu sudah dikurangi jumlahnya, jadi tidak terlalu banyak. Ada instruksi-instruksi, misalkan instruksi untuk memindah data ataupun mengcopy ataupun mendrive outputnya gitu ya di digital ataupun analog, itu sudah tidak serumit di seri Atmel sebelumnya, jadi sudah lebih simpel gitu. Itu namanya reduce itu maksudnya sudah terkurangi ya, instruction set chip apa ya C-nya ya, mohon maaf saya lupa singkatan atau kepanjangan dari C-nya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, apa yang paling banyak digunakan ya di tahun 2020 ini? Di bulan Januari tahun 2020 ini itu menurut Google, kalau dicari di Google itu ya, dan sampai saat ini pun saya ketik kemarin itu Arduino ini masih merajai ya di seluruh dunia ya, karena kalau di Google itu kan artinya kan di seluruh dunia orang masih banyak menggunakan mikrokontroller yang terkoneksi dengan Arduino board ya. Jadi Arduino itu kan bukan mikrokontroller, jadi tolong nanti kalau yang membuat penelitian ataupun melakukan penelitian atau membuat usulan penelitian skripsi atau proposal skripsi, nah sudah lengkap ya saya sebutkan. Jangan sampai nanti Arduino itu disebut sebagai mikrokontroller, karena Arduino itu kan sebagai perantara platform atau modul yang isinya mikrokontroller gitu. Jadi dia menjembatani antara Atmel mikrokontroller kemudian dengan si pembuat program yang kita bisa lakukan atau program menggunakan bahasa C. Jadi Arduino bahasa C Arduino itu sudah bisa digunakan ke banyak mikrokontroller Atmel ya. Bisa jadi dia juga punya seri Arduino yang tidak Atmel mikrokontroller atau chip mikrokontrollernya, bisa yang lain ya. Saya tidak sempat carikan. Itu bisa dicari di Arduino websitenya. Kira-kira apakah hanya Atmel saja mikrokontroller yang mereka gunakan? Apakah ada Arduino board yang lain yang menggunakan mikrokontroller jenis selain Atmel gitu? Nanti bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang paling populer juga adalah Arduino Uno ini. Tapi sebenarnya kan sudah saya sebutkan ada Arduino Nano, ada Arduino Mega, ada Arduino Decimila, Demilanov. Yang saya pakai di semester yang lalu itu Decimila, Demilanov ya kalau tidak salah ingat. Dan atau Arduino Dagu. Jadi kalau misalkan nanti penasaran Arduino itu apa saja, bisa masuk ke websitenya. Bisa dilihat di situ, bisa dicari. Nah, jadi yang paling banyak, makanya tadi saya masih menggunakan Arduino Uno juga, tapi saya juga nanti sudah sempat beli yang Arduino Mega. Dulu juga saya sudah punya, tapi sudah saya pasang di robot, males mencabutnya, jadi saya beli lagi Arduino Meganya 2560 ya, seri mikrokontrollernya, ATmega 2560. Dan satu lagi Arduino Nano yang kecil, itu juga saya beli lagi biar nanti kita bisa coba praktekkan menggunakan itu, memprogramnya.
Jadi tidak hanya Arduino Uno terus ya. Saya lihat kalau di Stimik Banjarbaru itu kebanyakan Arduino Uno Nano yang digunakannya. Mungkin karena memang yang paling terkenal, yang paling murah gitu ya. Yang paling banyak shieldnya itu kalau tidak salah si Arduino Uno ini. Tapi saya juga punya dulu sensor shield untuk Arduino Nano. Nah, kalau misalkan Arduino Mega itu karena dia sudah cukup banyak potnya, maka mungkin tidak banyak yang membuatkan shieldnya, tapi bisa jadi ada. Nah, kemudian kontrol yang lain itu adalah selain microcontroller di Arduino ya, di Arduino Board itu ada Raspberry Pi 3. Tapi juga sekarang itu keluar juga yang Raspberry Pi 4 ya. Nah, sudah ada katanya inbuilt atau built-in Bluetooth dan Wi-Fi. Itu sudah luar biasa itu komputer mininya. Ada Fruit Flora V3, ada particle photon dan banyak lagi ya. Tapi ini yang mungkin yang paling terkenal. Saya sebutkan kemarin itu ada Odroid, ada yang lain juga ya. Dulu saya sempat mau pakai itu Xdroid juga, tapi ya karena memang kemarin itu keterbatasan memorinya. Nah, ini adalah original Arduino R3 ya. Dan ini yang kalau nanti beli kebetulan mahal gitu ya, ditanya ini original apa yang cloningan atau KW gitu. Warnanya kurang lebih hijau atau Tosca ini ya. Saya tidak kalau mata saya sih ngelihatnya sih hijau sih. Dan bentuknya kurang lebih sama, chipnya juga hampir sama, tapi ini chipnya yang model klasik ya, bukan chip yang tempel. Jadi ini bisa diganti-ganti. Ini juga untuk memudahkan kalau misalkan nanti chipnya rusak. Nah, ini dia kalau yang original kan seperti itu. Jadi dia melihat kemampuan kalau misalkan rusak chipnya, maka tidak perlu kita menggunakan solder uap gitu ya untuk mencabut pasangnya. Karena punya saya ada itu yang mikrokontrolnya rusak karena tidak punya solder uap, saya cabut sendiri, akhirnya jalurnya rusak gitu. Tapi kalau misalkan yang ini kan gampang nih, tinggal dicabut saja, dicongkel dengan obeng kiri kanannya, kemudian nanti diganti chip yang baru, sudah jadi. Kemudian kita lihat, nah ini yang Arduino cloningan tadi ya, beda ya, coba ini lihat chip mikrokontrolnya saya tunjuk nih, ini yang chip mungkin sama 328 tapi ini jenisnya DIP kalau tidak salah, DIP gitu ya. Kalau ini jenisnya yang P ini yang dibulati dan diberi keterangan bahwa itu adalah chip dari Arduino. Ini CH340 ini ininya ya, chip untuk USB communication-nya ke laptop. Dia pakai seri CH340. Ada juga yang pakai RS232 kalau tidak salah. Nah, itu sumbernya sudah saya sebutkan biar tidak ngawur sayanya. Nah, kemudian dari spesifikasinya nanti kita gunakan ini ATmega-nya 328 kalau tidak salah. Ya, betul. Kemudian operating sistemnya nanti ya sudah bawaannya ya, Arduino itu, kemudian tegangannya 5 volt, kemudian input tegangannya 7,7 sampai 12 volt. Di pertemuan di semester lalu saya menggunakan baterai 7,4 volt ya, baterai LiPo 2 sel. Kemudian ya punya 14 pin I/O-nya. Dari pin 0 saya sampaikan tadi, pin 0 sampai pin 13 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 13, 14 pin. Untuk digitalnya. Yang analognya ada 6. Kemudian flash memorinya ini tadi, dia kan katanya tadi dari yang lama ya, itu dari 1 kilo, 2 kilo sampai 1 mega. Nah, ini salah satunya ini 32 kilobyte. Ini sudah cukup banyak nih ya. Ini katanya setengah kilonya dipakai untuk bootloader. Jadi untuk bootloader yang ditanamkan di chip mikrokontrolernya. Ini dia punya RAM-nya 2 kilobyte ya. Kemudian dia punya EEPROM-nya 1 kilobyte. Jadi tegangan frekuensi kerjanya 16 MHz. Jangan dibandingkan dengan mikroprosesornya Seman ya, di laptopnya itu kan pakai Core i7 misalkan. Core i7 3,5 GHz. Maksimal boostnya sampai 4,5 giga misalkan. Nah, itu jangan dibandingkan dengan ini ya. Karena beda jenis. Ini mikrokontroller, itu mikroprosesor. Baik. Ada yang mau didiskusikan? Kita sudah jam 8.51, berarti sebenarnya sudah habis, tapi karena kita tadi mulainya jam
801 ya kalau tidak salah, ingat pada saat saya mengklik tadi tombol recordnya. Baik, ini sudah habis sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Nah, ini tadi yang ditanyakan Faisal ya. Tadi saya sudah membuat, bukan tadi ya, sebelumnya saya sudah membuat rekaman ini ya, rekaman entah rekaman kuliah atau rekaman unboxing, rekaman reviewnya. Nah, yang saya ingin tugaskan itu adalah ini ada rekaman reviewnya ya. Ini di channel saya yang lain. Jadi silakan itu linknya ya, saya sudah sertakan. Nanti kalau misalkan tidak jelas di slide ini, silakan masuk ke LMS ya. Saya nanti upload bahan ini setelah ini ke LMS. Tapi setelah nanti sesi kedua ya, saya habis ini ada lagi mengajar di kelas yang lain. Jadi nanti setelah itu insya Allah saya upload ke sana. Nanti tugas ini bisa dilihat di sana. Linknya juga ada di sana. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Faisal itu adalah video yang lain di channel ini ya. Jadi saya sudah buatkan di situ. Jadi sekali lagi dari unboxing, kemudian review komponen-komponennya apa saja yang ada di box paketnya itu. Kemudian cara merakit robotnya juga sudah saya sertakan di situ. Silakan nanti diakses. Kalau yang berkenan subscribe silakan di-subscribe ya. Kalau tidak ya sekali lagi saya tidak pernah memaksa untuk orang mensubscribe channel YouTube saya itu. Baik. Kemudian yang saya tugaskan adalah membuat resume satu halaman. Jadi tidak perlu banyak-banyak halamannya ya. Karena ini satu spasi pengetikannya, fontnya 12. Nanti setelah selesai disimpan dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalkan yang mengetiknya di Microsoft Word tinggal save as PDF gitu. Kalau di yang menggunakan saya seperti saya ini kan WPS Office, saya tidak menggunakan Word ya. Sebenarnya saya punya Word-nya, tapi saya lebih suka menggunakan WPS Office karena ini yang gratisan. Walaupun Office saya juga sudah yang berlisensi kemarin atau sebelumnya itu dapat dari UGM ya. Jadi sampai sekarang masih hidup, lisensinya tidak dimatikan oleh UGM, walaupun saya sudah tidak lagi jadi mahasiswanya. Tapi lisensi untuk Office-nya itu masih hidup, Microsoft Office 2016 ya. Tapi saya di file-file saya ini kebanyakan menggunakan WPS Office yang gratisan ini. Nah, kalau di WPS Office itu kan tinggal diekspor ke PDF sudah selesai anunya, hasil resumenya ya. Nanti ini dikumpulkan secara perorangan, jadi mudah-mudahan tidak ada yang copy paste dan hanya ganti nama pekerjaan kawannya ya. Dicoba saja dilihat itu videonya hanya kurang lebih berapa ya? Mungkin 12-an menit lah kalau tidak salah. Kalau yang saya suruh tonton kuliah itu kan terlalu lama kan. Saya perhatikan juga kadang hanya yang melihat 1 menit, 2 menit gitu sudah tidak diselesaikan menontonnya. Mungkin karena kuotanya terbatas, saya juga maklum gitu ya. Kalau ini hanya 12 menit. Nah, tolong dilihat video masing-masing orang gitu ya. Itu ada review. Sebenarnya isinya hanya hanya menyebutkan komponen ada di paket itu apa saja, itu saja. Jadi saya tidak menugaskan yang berat-berat karena memang ini syarat dari prodi saja. Sekali lagi sebenarnya saya tidak suka memberikan tugas karena selain memberatkan mahasiswa, memeriksa tugasnya itu juga berat ya. Karena apalagi ini tugasnya dikirim ke email. Emailnya saya sudah sertakan di sini di budi.rahmani@mail.ugm.ac.id. Kenapa saya pakai email ini? Karena memang sekali lagi email ini adalah kapasitasnya cukup besar ya. Jadi kalau saya menggunakan email saya yang satunya, itu kapasitasnya kan hanya 15 GB tuh kalau Gmail. Kalau ini sudah bergiga-giga kapasitasnya. Baik, saya kira Anda paham di situ saya minta subjeknya ditulis tugas individu 1 gitu ya, kemudian PR itu pemrograman robotika, kemudian das NIM Anda berapa, kemudian namanya. Jangan sampai nanti mahasiswa teknik informatika itu diminta untuk membuat email dengan subjek tertentu saja bingung gitu ya. Jadi mengirim tugas tanpa tanpa subjek itu apa, tanpa pengantar di dalam body emailnya juga apa itu tidak jelas. Nah, jadi tolong paling tidak subjeknya saya bisa tahu, oh ini punyanya siapa, ini mata kuliah yang mana, kan jangan sampai nanti tertukar dengan mata kuliah yang satunya ya. Jadi tolong ditulis tugas individu 1, kemudian PR, kemudian das name, das namanya siapa, namanya kalau bisa lengkap itu biar tidak salah. Karena tadi saya melihat
Faisal, jangan-jangan nanti ketulisnya di Rizky gitu kalau kalau tidak lengkap ya. Walaupun mungkin Rizky tidak ada di kelas ini, bisa jadi ya. Baik, saya kira itu karena saya sudah terlalu lama stand up comedy di sini, sudah berapa lama nih ya? Bisa 4 menit lagi di jam berikutnya. Saya kira itu dulu, nanti bisa dilihat di channel YouTube. Ini media komunikasi kita. Jadi saya tidak terlalu aktif di Facebook, Twitter ataupun di Instagram ya, hanya beberapa. Tapi yang paling saya sering lihat ya email karena memang ada yang konsultasi segala macam di situ. Di channel YouTube itu ada 2 sekarang. Jadi tadi yang tugas tadi ada di channel yang BR Tech ini ya. Saya sudah pisahkan biar tidak tergabung dengan kuliah. Jadi kalau nanti yang di channel saya itu saya inginnya khusus untuk channel rekaman-rekaman kuliah ataupun seminar-seminar gitu ya, biar tidak tercampur, biar gampang nantinya orang melihat. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan, saya doakan nanti kita berdoa mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi sehat walafiat di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam satu warahmatullahi lagi Pak, mau tanya Pak, Oh ya, silakan. itu dikumpulnya kapan Pak? Oh iya, ini saya lupa. Kalau saya sih biasanya sih meminta dikumpulnya sebelum mata kuliah ini berakhir. Tapi kalau bisa cepat, silahkan ya. Ya kalau kalau misalkan mau dibatasi 2 minggu atau 2 pertemuan itu silahkan. Tapi kalau misalkan sampai akhir, biasanya sih saya tetap terima sampai akhir kuliah ini ya, sebelum UAS biasanya. Itu intinya saya tidak mau membebani. Kalau misalkan mau dikerjakan cepat silahkan. Kalau misalkan mau sampai akhir nanti, tapi nanti kalau dikerjakannya telat lama-lama itu nanti kan bisa bisa jadi telat ya. Saya kira itu ya. Jadi waktunya sampai sebelum UAS intinya. Tapi kalau misalkan dikerjakan lebih cepat lebih baik ya. Saya kira Pak, itu. mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk judul videonya yang diresum apa Pak? Di channel Tadi channel. ya saya sudah sertakan linknya, nanti lihat linknya ya. Linknya sebenarnya intinya adalah review saja sebenarnya. Iya Pak. Ya, Masih Pak. nanti di LMS kalau tadi kurang jelas di slide tadi nanti ada linknya. Jadi tinggal diklik link itu saja sudah masuk ke video yang diresum ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik, saya kira itu dulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.